Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Pratamateng. Saya biasa dipanggil Fitra. Dan saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan saya di pendidikan S2 saya di Northeastern University di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat, di jurusan Sustainable Building Systems. Dan kali ini saya mau coba bikin video tentang beberapa hal yang mungkin akan menjadi tantangan untuk teman-teman yang saat ini bermimpi untuk bisa melanjutkan sekolah di Amerika Serikat, khususnya S2 dan juga S3. Sebelum saya menjelaskan beberapa tantangan yang mungkin akan teman-teman hadapi saat ini sebagai seorang yang bermimpi melanjutkan pendidikan S2 di Amerika ataupun S3 di Amerika, saya mau share dulu beberapa dari prinsip hidup yang saya pegang sewaktu bermimpi untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri, khususnya ke Amerika Serikat ini. Jadi prinsip hidup yang pertama itu dari quote-nya salah satu komedian, salah satu entertainer di Indonesia, namanya Panji Pragiwaksono. Ada di dalam satu video, Bang Panji bilang gini, mimpi itu nggak akan pernah mati, mending kita jangan ngebunuh mimpi kita. Dan dia perjelas lagi, dia bilang bahwa kalaupun kita mencoba keras untuk membunuh mimpi kita, maka sebenarnya mimpi itu tidak akan pernah mati. Mimpi itu hanya akan tertidur, dan kelak di satu saat nanti mimpi itu akan terbangun di dalam bentuk sebuah penyesalan. Itu prinsip hidup pertama saya dari seorang Panji Pragiwaksono. Kemudian prinsip hidup yang kedua saya adalah dari ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Jadi di dalam sebuah video, Ustadz Abdul Somad itu pernah bilang begini, ketika mimpimu itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kamu berusaha menggapainya, maka selalu ingatlah bahwa ikhlas adalah kekuatan terbesar seorang manusia. Jadi itu tadi dua moto yang selalu saya pegang sewaktu bermimpi untuk melanjutkan sekolah S2 dan S3 di Amerika ini. Dan inilah beberapa tantangan yang harus teman-teman siap hadapi ketika teman-teman bermimpi untuk melanjutkan sekolah ke Amerika Serikat, ke negeri Paman Sam. Tantangan pertama sebenarnya mungkin sudah umum diketahui adalah bahasa Inggris. Namun mungkin berbeda dengan beberapa negara yang mungkin teman-teman tahu. Bahasa Inggris yang diminta di Amerika ini cukup tinggi, dibuktikan dengan minimal hasil tes kemampuan bahasa Inggris seperti IELTS ataupun TOEFL yang cukup tinggi gitu. Kalau misalnya IELTS sendiri itu sebagian besar untuk teman-teman yang mau lanjut S2 dan S3 itu persyaratan minimal TOEFL itu overallnya 6,5. Jadi total semua dari mulai listening, reading, writing sama speakingnya itu overallnya 6,5. Bahkan ada yang 7 di beberapa perguruan tinggi. Dan juga kalau misalnya teman-teman mau ikut mencoba tes lain kayak misalnya TOEFL, itu skornya juga terbilang cukup tinggi, karena kalau saya tidak salah minimal persyaratannya itu untuk TOEFL IBT itu 80 sampai 100. Saya nggak tahu ya apa sampai saat ini itu masih beberapa kampus masih membuka syarat untuk TOEFL paper base gitu. Soalnya yang saya tahu itu hanya ada IELTS sama TOEFL IBT gitu. Kalaupun masih ada TOEFL yang paper base itu nilainya cukup tinggi, karena maksimal kan 760 sekian ya. Dan itu maksimal nilai tes TOEFL paper base. Dan persyaratan yang diminta di kebanyakan kampus di Amerika ini adalah kurang lebih skornya itu minimalnya 600. Dan itu kalau menurut saya pribadi terbilang cukup sulit. Jadi tantangan pertama yang harus teman-teman hadapi adalah tantangan bahasa Inggris. Kemudian tantangan selanjutnya adalah masih dengan tantangan kemampuan berbahasa Inggris, tapi saya bilangnya kemampuan bahasa Inggris tingkat lanjutan ya. Soalnya pada tantangan kedua ini saya bilangnya sangat sulit, cukup sulit lah. Jadi ada tes selain tes TOEFL dan juga IELTS. Di sini di kebanyakan kampus, walaupun sebenarnya tes ini sudah di beberapa kampus itu sudah ditiadakan, tapi kebanyakan di beberapa kampus itu masih menjadikan tes bahasa Inggris ini sebagai prasyarat untuk masuk ke kampus mereka. Dan tes itu adalah
tes GRE atau GMAT. GRE itu kepanjangannya Graduate Record Exam, sedangkan GMAT itu kepanjangannya adalah Graduate Management Admission Test. Nah, GRE itu sendiri untuk kebanyakan disiplin ilmu pengetahuan, sedangkan yang saya tahu GMAT itu khusus untuk teman-teman yang mau ambil MBA di Amerika Serikat ini. Jadi ya, pertama kali saya tahu GRE sama GMAT ini itu juga baru tahun 2017 sewaktu memulai pembekalan bahasa di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Jadi lucunya salah satu dosen saya yang mengajar di UPI, beliau pas kelas pertama GRE ini, beliau bilangnya begini. Jadi tes GRE ini adalah tesnya para alien. Dan semakin kesini saya sadar bahwa pernyataan beliau itu benar. Karena memang bahasa yang diujikan di dalam tes GRE ini adalah bahasa Inggris yang memang jarang terdengar di kehidupan sehari-hari. Bahkan beliau bilang orang Amerika sendiri pun akan kesulitan mengikuti tes GRE ini gitu. Karena bahasanya bahasa level tinggi. Dan sederhananya GRE sama GMAT ini kalau di Indonesia itu mirip ini namanya TPA kali ya, tes potensi akademik. Jadi memang menguji beberapa kemampuan akademik calon mahasiswa S2 dan juga S3 untuk bersekolah di Amerika ini dengan kalau tidak salah ada 3 jenis tes yang diujikan di dalam GRE itu sendiri. Dan sampai sekarang itu saya masih ingat gitu bahwa dosen saya pernah bilang bahwa memang GRE itu susah gitu, tapi bukan berarti tidak bisa gitu. Karena ada beberapa teman saya yang nilainya cukup tinggi di dalam setelah mengikuti tes GRE dan GMAT ini gitu. Ya walaupun saya pribadi nilainya tidak tinggi banget gitu. Bahkan sudah belajar 2 tahun tapi nilai saya waktu dua kali tes itu terbilang masih cukup rendah. Tapi jangan nyerah. GRE itu nggak menakutkan banget sih sebenarnya. Cuman memang butuh usaha yang lebih untuk mempelajari tes yang satu ini. Kalau misalnya teman-teman tiap hari aja nyelesain 1-2 soal, insya Allah pasti bisa. Soalnya itu yang diterapkan oleh teman-teman saya. Kalau saya pribadi kan agak susah menerapkan ini karena saya lebih fokus kepada IELTS-nya. Tapi bukan berarti saya mengesampingkan GRE atau GMAT. Tes ini juga penting. Tapi nilai yang saya incar tidak terlalu tinggi di dalam tes GRE ini. Jadi waktu kemarin tes itu nilainya sudah mencukupi prasyarat yang diminta kampus. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu tantangan kedua yang harus teman-teman siap hadapi, tantangan tes bahasa Inggris lanjutan atau tes GRE dan juga GMAT. Selanjutnya tantangan ketiga adalah Letter of Acceptance atau yang disingkat LOA. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, jadi kalau misalnya ketika kita mau mendaftar ke satu perguruan tinggi di luar negeri, bukan cuma di Amerika, di Inggris, di Australia semacamnya, itu setelah berkas-berkas kita itu sudah lengkap dan juga sudah dikirim ke kampus untuk selanjutnya direview oleh kampus. Dan selanjutnya kampus menganggap bahwa kita itu memenuhi kriteria mahasiswa mereka. Nanti kita akan dikirim LOA ini sebagai keterangan bahwa kita itu diterima di kampus tersebut. Dan berkas-berkas untuk mendapatkan LOA ini tidak hanya nilai IELTS yang memenuhi standar mereka, tapi juga ada beberapa dokumen seperti Statement of Purpose dan juga ada beberapa essay yang diminta. Beda-beda tiap kampus lah. Nah, ada baiknya sebelum teman-teman apply dan juga submit beberapa berkas yang diminta, itu sebaiknya teman-teman berkomunikasi dulu dengan calon supervisor teman-teman gitu di satu departemen. Jadi mungkin beliau bisa bantu misalnya kurang apa gitu. Terus misalnya lebih baik mendiskusikan ini di dalam statement of purpose dan semacamnya. Dan sekedar bocoran saja sebenarnya kalau misalnya syarat IELTS atau standar nilai IELTS dan juga TOEFL teman-teman sudah memenuhi persyaratan kampus, itu untuk mendapatkan LOA di beberapa perguruan tinggi di luar negeri sebenarnya terbilang tidak terlalu sulit karena saat ini sudah ada beberapa instansi atau institusi dikenal dengan istilah konsultan pendidikan luar negeri. Jadi sebenarnya bisa melalui mereka saja sih.
itu nanti semuanya diurus mereka, asalkan kita ngumpulin berkas-berkas ke mereka, nanti diurus sama mereka. Cuman kalau saran dari saya, mending teman-teman sendiri aja gitu perjuangan untuk mendaftarkan diri ke kampus tujuan gitu, karena nanti akan ada perbedaan rasa gitu kalau misalnya, dan juga nanti bakal jadi cerita tersendiri, kayak misalnya ada rasa perjuangannya gitu, dan ini bisa jadi cerita yang saya pikir bisa memotivasi teman-teman yang lain, dan juga mungkin adik-adik selanjutnya yang ingin bersekolah ke Amerika ini melalui perjuangan sendiri dan tidak melalui konsultan-konsultan. Jadi itulah tantangan ketiga yang harus teman-teman siap hadapi, tantangan untuk mendapatkan letter of acceptance. Tantangan selanjutnya adalah visa. Perjuangan untuk mendapatkan visa ini juga punya cerita tersendiri dan punya kesulitan tersendiri gitu, karena setelah kita mendapatkan LOA itu nanti selanjutnya teman-teman harus mengurus dokumen yang namanya dokumen I-20. Nah, dokumen I-20 ini adalah dokumen yang harus dimasukkan ke dalam pengajuan pembuatan visa ke Amerika Serikat. Jadi setelah teman-teman masukkan upload berkas-berkas dokumen secara online untuk pengajuan visa, termasuk dokumen I-20 atau I-20-nya. Nah, itu setelah itu teman-teman diminta untuk melakukan pembayaran dan juga menentukan kapan mau melakukan wawancara visa. Dan ketika wawancara visa pun itu tidak menjamin bahwa teman-teman itu bisa langsung dapat visa di hari itu juga gitu. Karena kalau berdasarkan pengalaman saya, waktu kemarin wawancara visa itu ada beberapa orang yang visanya ditolak gitu. Karena memang wawancaranya kan di luar dan disaksikan oleh beberapa orang yang sedang antri. Dan itu padahal sudah datang di tempat pembuatan visa, tapi ternyata ditolak gitu. Jadi ya balik lagi, teman-teman harus punya alasan yang kuat kenapa memilih Amerika Serikat sebagai negara tempat melanjutkan studi pendidikan, dan juga mungkin ada dukungan-dukungan yang lain gitu. Kalau misalnya contohnya saya pribadi, saya kan ke Amerika menggunakan beasiswa LPDP. Jadi LPDP itu sudah ada kerjasama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat dan juga konsulat. Jadi ketika teman-teman sudah siap untuk wawancara visa, nanti pihak LPDP akan memberikan LOS, namanya Letter of Support atau Supportance itu. Jadi ini adalah satu lembar surat yang menyatakan bahwa perjalanan teman-teman untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri ke Amerika Serikat itu ditanggung sepenuhnya oleh LPDP yang sudah melakukan kerjasama dengan Kedubes dan juga Konsulat Jenderal Amerika gitu. Dan kalau misalnya teman-teman nunjukin dokumen ini, itu wawancara visanya itu nggak beribet, nggak lama-lama gitu. Paling mereka ngelihat, wah ada dokumen ini, dan langsung hari itu dalam waktu itu juga teman-teman dibilang bahwa visanya sudah disetujui. Dan bahkan saya pribadi kemarin gara-gara pembuatan visa ini harus rela mengorbankan Idul Fitri saya bersama keluarga gitu, karena kan sebelumnya kan saya belum pernah absen dari Idul Fitri bersama keluarga gitu, dan hanya karena gara-gara visa ini saya harus ikhlas merelakan kesempatan untuk menikmati Idul Fitri bersama dengan keluarga untuk pertama kalinya di Ternate. Jadi itu tantangan selanjutnya adalah tantangan visa. Tantangan berikutnya adalah vaksin. Di Amerika ini aspek kesehatan itu menjadi hal yang sangat penting, menjadi hal yang sangat krusial bagi seorang mahasiswa internasional. Dan bahkan kalau saya nggak salah, asuransi kesehatan saya yang di cover sama universitas itu per semester kalau nggak salah $1.000, saking berharganya aspek kesehatan di negeri Paman Sam ini. Nah, jadi sebelum berangkat ke Amerika itu biasanya, ya walaupun di beberapa kampus juga tidak ada yang seperti ini ya, beberapa kampus itu justru membolehkan untuk mahasiswanya untuk bisa vaksin setelah mereka sampai di Amerika atau di kampus tujuan. Tapi kalau menurut saya, mending vaksin ini teman-teman ambil atau teman-teman jadwalkan ketika teman-teman masih berada di Indonesia, jauh-jauh hari sebelum teman-teman berangkat.